Perkenalkan, saya Dea Kartika Anjani, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 2 Padang Tualang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Tadulako. Hari ini saya melaksanakan PPL kegiatan aksi 1 dengan tema pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu agar kegiatan kita ini mendapat berkah dari Allah SWT. Silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, sebelum mulai kegiatan, Ibu absen dulu ya. Aisyah Firen. Pada kegiatan kali ini, Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema atau topik layanan pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan agar kalian, anak-anak ibu semuanya, mampu membiasakan diri dalam bersikap dan berperilaku sopan santun. Tujuan khususnya yaitu agar kalian semua mampu memahami pentingnya sopan santun, dan agar kalian semua juga mampu dalam mengklasifikasikan ciri-ciri orang yang memiliki perilaku sopan santun. Kemudian kalian juga dapat menemukan manfaat jika kalian mempunyai perilaku sopan santun. Dan yang terakhir adalah anak-anak ibu semuanya mampu dalam menerapkan perilaku sopan santun terhadap guru dan teman. Kegiatan kita ini berlangsung selama lebih kurang 1 jam pelajaran, yaitu 40 menit. Apakah kalian semua siap? Siap, Bu. Nanti kalau ibu bilang kelas 82 siap, siap 3 kali ya. Oke. Kelas 82 siap? Siap. Sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu sejenak. Nama ice breakingnya kuncup mekar. Kita mulai. Mekar, kuncup. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ini ada sedikit tebak gambar. Ini gambar apa? Guru hantu. Kita resepsi dulu. Pepatah mengatakan harga diri manusia itu tergantung dari cara berbicara serta santunnya kata dan perbuatan. Sedangkan nilai raga manusia tergantung dari cara berpakaiannya. Artinya adalah nilai luhur seorang manusia itu terletak dari bagaimana manusia itu membawa dirinya. Kita lanjut, apa itu sopan santun? Riyad, coba menurut kamu apa itu sopan santun? Nak? Sopan santun adalah berperilaku baik. Oke, menurut Riyad, sopan santun itu adalah berperilaku yang baik ya, yang baik, yang bagus, suka menolong, tidak berperilaku yang buruk. Tepuk tangan untuk Riyad. Jadi sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Jadi perilaku sopan santun ini adalah suatu kebiasaan yang baik, dan lingkungan ini menyepakatinya. Apa yang kalian lihat untuk gambar nomor 1? Bagus. Bersalaman sebelum pergi sekolah, Bu. Bersalaman sebelum pergi sekolah kepada orang tua. Jadi yang mana ini yang punya sopan santun? Satu. Ada 4. Kemudian yang tidak punya sopan santun? 2 dan 3. Lanjut, ciri-ciri orang yang
Yang pertama terbiasa mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kalau kita mengucapkan kata tolong ketika kita memerlukan bantuan. Kemudian mengucapkan kata maaf ketika kita mempunyai kesalahan. Kemudian mengucapkan kata terima kasih ketika kita diberi sesuatu ataupun ketika kita mendapat pujian. Kemudian bersikap ramah dan memberi salam. Contohnya seperti bertemu guru di jalan, kita bersikap ramah, menegur ya, dan memberi salam. Kemudian yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Kalau kita punya abang, punya kakak, sebaiknya kita hormati. Kemudian tidak berbicara kasar. Nah, ini yang sering Ibu dengar di sekolah, khususnya kelas 82 ini pernah Ibu dengar ada yang berbicara kasar. Sebaiknya itu kita rubah. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Sebaiknya kita hargai pendapat orang lain. Seperti tadi kan Ibu suruh Ria, coba itu jelaskan apa sopan santun. Nah, seperti itu ya, kita hargai pendapatnya. Kemudian menerima dan memberi sesuatu dengan tangan kanan. Sebaiknya kalau kita menerima barang atau pemberian orang dan kita memberi juga kepada orang lain, sebaiknya menggunakan tangan kanan, kecuali orang tersebut kidal tangannya ya. Kemudian tidak meludah sembarangan. Nah, ini seperti contoh gambar yang tadi ya. Tidak meludah sembarangan. Kalau meludah sembarangan apa dampaknya? Bisa kena orang ya kan, dan mengundang penyakit. Di sini ada jenis-jenis sopan santun. Sopan santun dalam berbicara seperti tadi ya, tidak berbicara kasar. Kemudian sopan santun dalam menegur atau memberi hormat, seperti tadi menyapa guru atau menyapa teman atau menyapa orang lain yang kita kenal. Kemudian sopan santun dalam menelpon. Biasanya kalau kita menelpon, hal yang paling utama apa yang kita lakukan? Salam, memberitahu ya identitas kita siapa dan ada keperluan apa ya. Kemudian sopan santun dalam berkenalan. Sebelum kita berkenalan dengan seseorang, bagaimana sikap kita? Yang pertama senyum, kemudian sapa, mengucapkan salam, bersikap ramah dan berjabat tangan. Kemudian sopan santun dalam berpakaian. Contohnya seperti apa? Tidak boleh. Candy coba. Tidak memakai pakaian ketat. Contohnya kalau kita ke sekolah, seorang pelajar sebaiknya menggunakan pakaian yang kendor, yang sesuai lah ya, dimana kita kondisi dan tempatnya kita sesuaikan ya. Kemudian sopan santun dalam bertamu. Ternyata ada juga sopan santun dalam bertamu. Ketika kita bertamu ke rumah orang, hal yang utama kita lakukan adalah ketuk pintu ya, ucapkan salam. Ternyata ada manfaat yang kita dapatkan kalau kita memiliki perilaku sopan santun. Yang pertama adalah melatih bersosialisasi dengan baik. Kemudian membuat hidup lebih bahagia. Dan yang ketiga adalah mudah berteman dengan siapa saja. Nah, yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini ada bentuk perilaku sopan santun kepada guru dan teman. Yang pertama, coba dibacakan Arum. Mendengar dan memperhatikan guru ketika mengajar di kelas. Oke, yang kedua, Rizky Rinaldi. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Yang ketiga, Shirley. Berbicara dengan sopan dan halus. Berbicara dengan sopan dan halus. Kemudian yang keempat, tidak mendahului guru saat berjalan. Ini masih sering terjadi
bahkan di luar ya kan, ketika gurunya sedang mengendarai sepeda motor, ada siswa yang langsung dia laju, gurunya tidak ditegur atau tidak menyapa, itu perbuatan yang kurang baik. Kemudian ada juga perilaku sopan santun kepada teman. Yang pertama, bacakan si reference. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik kepada teman. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik kepada teman. Ada tugas untuk perkelompok, tugas diskusi. Siapkan kertas selembar. Anak-anak perhatikan ini videonya ya. Diberi teguran dilarang merokok. Video ini bahkan sempat viral di media sosial. Membacakan permintaan maafnya secara tertulis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sang guru pun ikhlas memaafkan dan sepakat damai, tidak akan melanjutkan kasusnya ke jalur hukum. Oke, untuk tugas diskusinya, silakan diskusikan pertanyaan berikut ini. Buatlah kesimpulan tentang tayangan video yang sudah kalian tonton. Kesimpulan apa yang kalian dapat dari menonton video tersebut ya. Kemudian sebutkan 2 contoh perilaku sopan dan santun terhadap guru dan teman. Mengapa sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari itu penting? Silakan kerjakan sekarang, kasih waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok kita ini membacakan hasil diskusi. Kesimpulan dari video tersebut adalah bahwa tidak boleh merokok di sekolah dan tidak boleh melawan guru ketika dihukum. Oke, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Siapa yang dapat menemukan manfaat dari hasil materi yang Guru jelaskan? Bisa membagi persen. Oke. Jadi Ibu ulangi lagi ya. Kesimpulan materi kita hari ini dari pengertian sopan santun. Sopan santun adalah suatu kebiasaan baik dan lingkungan menyepakatinya. Kemudian adalah dari ciri-ciri perilaku orang yang memiliki sopan santun. Tadi apa ciri-cirinya? Terbiasa mengucap salam. Salam, iya, mengucap kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Tidak meludah sembarangan. Tidak berbicara kasar, selalu menghargai orang yang lebih tua, menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya. Kemudian tadi ada jenis-jenis sopan santun, ya kan? Itu sudah paham? Ini Ibu ada LKPD sama lembar evaluasi hasil yang harus kalian isi. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin Ibu akan mengganti topik layanan. Apa ya kira-kira topik yang menarik? Pergaulan remaja. Ya. Kalau sudah selesai masing-masing kelompok tolong kumpulkan. Ya, sebelum kita akhiri, kepada wakilnya siapa? Jaldi. Silakan pimpin doa sebelum kita akhiri kegiatan ini. Teman-teman, sebelum menyelesaikan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelayanan bimbingan kelas ini dengan baik, dengan sangat antusias. Semoga